Al-Babu Tasi'u Asyara, bab ke-19, fi syarafil aqli, tentang kemuliaan dan keutamaan akal. Ikhwani, ya, selalu pengarang kita mengawali tulisannya dengan kata ikhwani, ya, selalu kita jelaskan ini agar dia melebur dengan para talibul ilmi bersama beliau, ya. Saudara-saudaraku, wa iniktasaban nasu fi anwa'il birr fanafasuhum fiha, ya. Ketika orang berusaha untuk melakukan segala amal kebajikan, fanafasuhum fiha, maka mereka berlomba-lomba, ya, tanafus, ya, dalam amal ibadah kebajikan itu. Waj'alu a'zamar raghbah ittisabil aqli, maka yang harus ditekankan, yang harus dipahami mereka atau kita semuanya, jadikanlah, ya, keinginan, ya, pertama kali itu atau yang paling utama adalah iktisabil akal. Berarti bahasanya menyempurnakan akal. Nah, berarti harus cerdas, ya, memahami segala hal. Fa inna awliya Allahi tadabbaru wa tafakkaru wa nazaru wa atabaru. Maka sungguhnya wali-wali Allah itu selalu bertadabbur. Berarti kan akal yang sehat, kan? Al-aqlus salim bil jismis salim. Wali-wali Allah itu mereka selalu bertadabbur, ya. Baca Quran satu ayat atau satu baris mereka tadabburi. Wa tafakkaru, berpikir menggunakan akal, ya. Wa nazaru, meneliti, ya, diteliti orang itu. Jadi observasi lah, kan. Wa atabaru, dan selalu mengambil i'tibar dari segala yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, dijadikan sebagai i'tibar dan pelajaran. Maka dalam Al-Quran sering kita fa'tabiru ya ulil absar, ya. Kemudian iktisabul aqli bi ta'atillah, bahwa usaha akal untuk mentaati Allah. Artinya bahwa akal itu tolak ukur seseorang, ya, untuk taat kepada Allah. Karena barometernya akal. Nah, gitu. Karena kalau tidak berakal, sudah tadi rufi al-qalam, kan, masuk lagi ketika yang tiga golongan tuh. Kalau tak anak-anak, orang gilo, kalau tak pun tertidur. Kan gitu. Jangan sampai, kan. Wabil aqli raghabu wa rahabu. Dengan akal orang akan ada hasrat, keinginan, dan rasa takut. Oh, ini bagus. Oh, ini baik. Nah, gitu, kan. Wa zahadu, bersungguh-sungguh, ya. Wantaqalu ila rusdi, maka akhirnya dengan akal yang baik tadi mereka akan sampai kepada kecerdasan, ya, mendapat petunjuk. Wa alau bihi fid darajat, dengan akal yang sehat tadi, akal yang cerdas tadi dapat meninggikan derajat, naik level orang itu, kan, gitu. Wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah bersabda, ya Ali, idza iktasaba an-nasu anwa'al birri liyataqarrabu biha ila rabbihim. Wahai Ali, ketika manusia berusaha, ya, untuk melakukan segala amal kebajikan, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mendekatkan diri mereka kepada Rabb-nya, faktasib anwa'al aqli, maka yang harus dilakukan adalah cerdaskan akal, kan, ya. Tafiquhum bizulfati wal qurbati wad darajat, mereka akan naik, ya, atau mereka akan memperoleh, ya, kedekatan, ya, apa namanya, derajat, ya, singgasana, apalagi bahasa ini yang bagus ini, ya,
golongan, tingkatan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kan kalau pernyataan ulama itu siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, berarti kan ilmu itu tidak bersyarat dengan akal. Bahagia di akhirat dengan ilmu, bahagia keduanya maka dengan ilmu. Maka ilmu itu tidak bisa dipisahkan dengan akal. Nah, gitu. Wa balaghana anhu alaihi salam annahu qala, kemudian harus baginda Rasulullah kemudian, ya, ini sangat kena kali kita ini, ya, kalau kita pahami. La yaqbalullahu salata 'abdin wala shaumah. Allah tidak akan menerima salat seorang hamba, demikian juga puasanya, wal hajjahu wala umratahu, dan juga haji dan umrah yang ia lakukan, wala sadaqatahu wala jihadahu, sedekah yang ia berikan, jihad kesungguhan segala aktivitas yang ia lakukan, wala syai'an mimma yakunu min anwa'il bir, dan segala sesuatu yang masuk ke dalam bahagian dari amal kebajikan, idza lam yakun ya'qal. Aqala ya'qilu, ketika ia tidak berakal. Jadi salatnya enggak diterima Allah, puasanya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, jihadnya, dan seluruh bentuk kebajikan tidak akan diterima kalau dia tidak berakal sehat. Nah, baru masuk ke pembahasan kapan Allah menciptakan akal. Agak seru ini. Wa balaghana anna Allah azza wa jalla lamma khalaqal aqla qala la. Telah sampai kepada kita riwayat tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang namanya akal, Allah berfirman atau berseru kepada akal itu, uqad, duduk, diperintahkan Allah akal. Jadi kan kalau kita kan nggak nampak kita wujud akal. Tapi kalau dalam ilmu Allah tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Uqad, wahai akal, duduklah. Faqada, maka duduklah tadi akal itu. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman lagi, kum, berdirilah. Faqama, maka akal itu berdiri. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kembali, adbir, fa adbara, mundur atau membelakang, gitu kan, maka ia membelakang. Tsumma qala lahu aqbil, ya, menghadap, kata Allah, ya, maka menghadaplah akal itu. Tsumma qala lahu unzur, ya, kemudian Allah berfirman kembali, lihatlah atau perhatikanlah, telitilah, ya kan, maka ia melihat. Tsumma qala lahu takallam, berbicaralah wahai akal, maka akal itu berbicara, fatakallama. Tsumma qala lahu ansit, ketika akal Allah perintahkan untuk diam, maka akal itu diam. Fa ansata atau fanasata, ada sedikit kesalahan redaksi. Tsumma qala lahu isma', kemudian Allah berfirman, wahai akal, dengarkanlah, maka fasami'ah, maka akal itu mendengarkan. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada akal, afhim, fafahima, pahamlah, mengertilah, ya, maka sangat mengerti akal itu. Tsumma qala lahu wa izzati, nilai intinya, wa izzati wa jalali wa azamati wa sultani, demi keagunganku, ya, wa jalali, ya, keutamaanku, wa azmati, kebesaranku, wa sultani, kekerajaanku, wa qudrati, kekudratku, ala khalqi, atas seluruh ciptaanku, ma khalaqtu khalqan huwa aqramu alayya wa la ahabbu minka, tidak ada sesuatu ciptaan yang aku ciptakan yang lebih mulia dan lebih aku cintai dibandingkan engkau. Berarti akal lah yang terbaik ciptaan Allah, ya. Wala afdala minka manzilah, dan tidak ada tempat atau apa namanya nih, tingkatan yang lebih mulia dibandingkan akal. Li'anni bika a'raf, karena dengan engkau wahai akal, kata Allah, aku dikenal. Akan gitu. Wa bika a'bud, dengan sebab engkau aku disembah. Wa bika ahmadu, berarti u'bud, ya.
Yu'badu, u'bad. Berarti u'bad dia pakai dia apa dia? Pakai majhul. Berarti arafa ya'rif arafa ma'rifa u'raf. Berarti wali anni bika u'raf, dengan engkau aku diketahui, dikenal. Wa bika u'bud, dengan engkau u'badu, ya, dengan engkau aku disembah. Wa bika uhmadu, karena engkau wahai akal aku dipuji. Wa bika akhudhu, dan dengan engkau juga aku tetapkan hukum-hukumku. Ya, berarti kalau yang salah begini, kalau yang baik begini kan. Wa bika wa'ti, dan dengan sebab akal juga aku memberi. Wa bika wa'aqibu, dengan engkau juga sebab akal aku mau menghukum. Walakas thawab, dan sebab engkau juga aku tentukan pahala dan ganjaran bagi setiap makhluk. Berarti kan akal tolak ukurnya. Makanya akal adalah makhluk yang paling mulia dan sangat dicintai Allah, karena dia barometer tunggal, dia penentu segalanya. Faqad khassallahu ta'ala al-aqla bil karamah. Allah telah memberikan kekhususan tersendiri bagi akal, yaitu dengan kemuliaan. Wa habbahu bi amrin azim, dan ia mencintai, memberikan rasa cinta kepada akal itu dengan hal perkara yang begitu agung. Wa ja'ala al-aqilina a'la darajatin, dan orang-orang yang berakal Allah jadikan pada derajat yang paling tinggi. Wa asyarafiha, dan yang paling mulia, ya, derajatnya baik di dunia demikian juga di akhirat. Wa balaghana Allah an ba'dis sahabat annahu qala, telah sampai kepada kita sebagian sahabat pernah berkata, li ay yazdada aqli kulla yawmin miqdar dzarrah ahabbu ilayya min hatmis suyufi fi sabilillah. Ya, dengan bertambahnya, ya, kecerdasan akalku di setiap hari, walaupun hanya sekedar satu atom, ya, dzarrah kan itu lebih baik bagiku, ya, min hatmis suyufi fi sabilillah, daripada aku menghunuskan pedang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, binafsi wa mali, ya, dengan jiwaku dan juga dengan hartaku, wa i'ta'il mala, dan sedekahku, ya, sakha'an fi asnafil ma'ruf wa bis sadaqah, sehingga dianggap aku orang yang dermawan karena senantiasa melakukan hal-hal yang ma'ruf dan gemar bersedekah. Walaupun istilahnya berjihad di jalan Allah, ya, selalu dermawan, ya, namun itu tidak ada bandingannya bagi seorang sahabat ini dibandingkan ketika akalnya, kecerdasan akalnya meningkat, walaupun tingkatannya itu hanya satu zarrah, berarti atom lah kan, yang paling kecil, ya. Berarti begitu mulianya akal ini, ya, karena orang yang berakal lah mungkin yang mau berjihad, kan gitu. Nggak mungkin juga kan. Orang yang berakal yang mengeluarkan harta. Iya. Kalau nggak pun ngapain pula, gitu kan. Ala, ketahuilah, faman raghiba minkum fil aqli wa arada as-sabila bi iktisabihi, ketahuilah jika salah seorang di antara kalian ingin, ya, mendapatkan akal yang sehat dan ingin mendapatkan jalan untuk memperolehnya, ya, fa inna afdala ma tastafidu bil aqli an tuti'a Allah fi maftarada alaihi turida alaihi, ya. Berarti yang paling baik itu adalah, ya, ketika akal itu memberikan manfaat yang baik untuk pemiliknya, untuk orangnya, ya, dengan tujuan mentaati Allah pada segala hal yang diwajibkan kepadanya. Berarti akalnya itu berfungsi. Oh, tahu dia, oh, ini yang wajib, yang diwajibkan Allah kepada aku, ku amalkan. Kan? Wa tatajannaba ma harrama Allah alaik,
dan meninggalkan menghindari segala yang diharamkan Allah kepadamu. Famata fa'alta dzalika akhadta minal aqli binasib. Ketika engkau sudah melakukan itu, ya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka itulah yang disebut dengan akal cerdas, atau itulah yang disebut dengan orang yang menggunakan fungsi akalnya. Nasib ini kan bagian kan, yang menggunakan akal sehatnya, begitulah. Nah, gitu. Wabidzalika ja'atil akhbar. Makanya sampai khabar kepada kita, annal aqila man ata Allah, agak pedas ini, wal aqla liman asa. Orang yang berakal itu orang yang mentaati Allah, dan tidak ada akal bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Berarti yang bermaksiat tuh tak jalan otaknya itu. Gini istilahnya kok bahasa kita kan. Enggak berjalan otaknya. Nah, bahaya itu ya. Pedas sebenarnya. Ya, kalau bahasa warung kopi kita, berarti orang yang melaksanakan perintah Allah itu, yang taat kepada Allah, itulah orang yang berakal, orang yang cerdas. Orang yang bermaksiat berarti tak berotak, gitulah. Hana otak. Nah, itulah kira-kira kalau bahasa Spanyol. Nah, itulah begitu mulianya akal itu ya. Allah perintahkan berdiri ya berdiri, perintahkan duduk ya duduk, ya berpaling ya berpaling, menghadap ya menghadap, mendengar mendengar ya. Ketika disuruh melihat ia melihat, dan seterusnya, sehingga seluruh yang diperintahkan Allah ia lakukan. Maka itulah salah satu indikasi yang menyebabkan akal itu makhluk yang paling sempurna di sisi Allah, dan perannya pun begitu penting. Ya, dan juga sebagai tolak ukur seseorang itu ya diberikan Allah taklif. Ya, taklif melaksanakan segala ahkam syar'iyyah, yaitu dengan akal. Demikian mungkin, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.